Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir. Kasih dari Yesus mengalir, membuat damai di hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidupku mengalir, mengalir, mengalir. Kasih dari tempat tinggi mengalir Tuhan, mengalir. Kasih dari kata Allah Bapa mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga mengalir memenuhi kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalirlah kuasa-Mu atas setiap kami Tuhan. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, 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 mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalirlah kuasa-Mu, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dan tahta Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengalirlah kuasa-Mu. Amin. Mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, kasih-Mu atas kehidupan kami. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan ajar kami mengerti dan memahaminya. Kami siap mendengarkannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini hari Rabu tanggal 25 Februari 2026. Kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Cermin Firman Allah. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Mazmur 119 ayat 25 sampai 32. Dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Keluaran pasal 16 sampai 18 dan 1 Tesalonika pasal yang keempat. Perenungan hari ini ayat emasnya yang terambil dalam Yakobus 1 ayat 23 sampai 24. Saya akan bacakannya, demikian firman Tuhan. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya
yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Saat menulis perikop ini, pemazmur berada dalam kondisi tertekan dan hampir putus asa. Tetapi ia berseru kepada Tuhan. Setelah menyampaikan seruan, ia memperoleh pemahaman baru, kekuatan, dan arah hidup melalui firman Tuhan. Untuk mempelajari perikop ini lebih lanjut, kita akan memperhatikan beberapa hal penting. Yang pertama, ketika lemah memperoleh kekuatan dari firman Tuhan. Hal ini dapat dilihat dari ayat 25 demikian. Jiwaku melekat pada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Apa yang dimaksud dengan melekat pada debu? Dalam hal ini, melekat pada debu artinya sedang berada pada posisi yang sangat rendah, lemah, atau sangat dekat dengan kematian. Dalam keadaan seperti ini, pemazmur tidak memberikan dirinya tertekan oleh keputusasaan. Ia juga tidak mengandalkan kekuatannya. Ia tidak mencari pertolongan pada orang-orang yang mendekat dengan dia. Ia tidak berharap pada orang lain, tetapi ia memohon pertolongan dari Tuhan untuk membangkitkan kehidupannya oleh firman-Nya. Pemazmur menyadari bahwa firman Tuhan adalah sumber kekuatan atau pemulihan dan atau kebangunan kehidupan rohani dalam hidup sehari-hari. Lalu yang kedua, Tuhan menjawab doa pemazmur. Hal ini dapat dilihat dari ayat selanjutnya demikian. Segala jalanku telah kuceritakan dan engkau menjawab aku. Ajarkanlah kepadaku ketetapan-ketetapanmu dalam ayat 26. Dalam hal ini pemazmur mengungkapkan segala kepenatannya secara terbuka kepada Tuhan. Pemazmur menyadari bahwa di pemandangan Tuhan segala sesuatu tentang kehidupannya tidak ada yang dapat ditutupi. Bagi Tuhan seluruh segi kehidupan terbuka di hadapannya. Bagi Tuhan kehidupan tidak ada yang tersembunyi. Seluruh manusia telanjang di hadapannya. Kesadaran yang sangat mendalam inilah yang mendorong pemazmur untuk mempelajari ketetapan Tuhan. Pemazmur sangat mengharapkan mendapat pembelajaran dari ketetapan Tuhan, atau perintah Tuhan dan atau firman Tuhan. Dalam keadaan lemah, orang-orang percaya hendaknya lebih mengharapkan firman Tuhan dalam kehidupannya yang akan memberikan pertolongan. Saat menghadapi kesulitan, hendaknya tidak semakin menjauh dari Tuhan dan firman-Nya. Hanya dengan cara demikian, setiap orang akan memperoleh kekuatan yang tidak dapat diperoleh dari dunia ini kecuali dari Tuhan. Lalu yang ketiga, mengharapkan pengertian yang dari Tuhan. Kerinduan pemazmur untuk mengerti titah Tuhan terlihat pada ayat 27. Demikian, buatlah aku mengerti jalan titah-titahmu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Dari ayat ini dapat diketahui bahwa pemazmur mengharapkan pengertian yang dari Tuhan. Manusia yang hidup pada zaman ini memiliki tingkat pengertian yang semakin tinggi, tetapi pemazmur lebih mengharapkan pengertian yang dari Tuhan. Karena pengertian yang dari Tuhan mampu memberikan potensi diri untuk merenungkan hal-hal ajaib yang telah dilakukan oleh Tuhan pada alam semesta. Karya Tuhan lebih ajaib dari semua hal yang pernah terjadi di dunia. Perjalanan sejarah dunia ini selalu dikontrol oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun manusia yang dapat memahami segala sesuatu yang terdapat di dunia ini selain daripada Tuhan. Karena Dialah yang menciptakan segala sesuatu yang terdapat di bumi ini. Setinggi apapun pengertian manusia, tidak akan mampu mengimbangi pemahaman Tuhan yang sempurna. Mengharapkan pengertian yang dari Tuhan lebih mulia dari pengertian yang dimiliki dunia ini. Lalu yang keempat, firman Tuhan sumber kekuatan di tengah kesedihan. Pada ayat 28 disampaikan demikian, jiwaku menangis karena duka cita, kuatkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Dalam menjalani kehidupan, sering mengalami kesedihan yang mendalam. Apa karena anak gagal melanjutkan sekolahnya,
atau pendapatan yang kurang memadai dalam memenuhi kebutuhan hidup sekeluarga sehari-hari, atau karena mengalami sakit parah yang tidak pernah diduga sebelumnya, dan atau karena ditinggal oleh anggota keluarga yang sangat dikasihi. Dalam kesedihan, pemazmur tidak mengharapkan kekuatan dari orang dekat atau family dan atau keluarga, tetapi dari firman Tuhan. Saat Tuhan melantikkan Yosua untuk menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, Tuhan berfirman, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati," dalam Yosua 1 ayat 9. Itulah firman Tuhan kepada Yosua. Firman Tuhan itu yang dijadikan Yosua menjadi pegangan dalam menerapkan kepemimpinan di tengah perjalanan menuju tanah perjanjian Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Hanya firman Tuhan yang disampaikan kepadanya. Yosua tidak akan memiliki pegangan dalam menjalani padang gurun yang penuh dengan tantangan. Perjalanan Israel melewati padang gurun menuju tanah perjanjian adalah gambaran perjalanan orang-orang percaya di tengah dunia ini. Percaya kepada Tuhan dan firman-Nya akan memperoleh jaminan hidup yang kekal dalam Roma 5 ayat 9-10. Lalu yang kelima, Tuhan akan melapangkan hati orang-orang percaya. Hal ini dapat dilihat pada ayat 32 demikian. "Aku akan mengikuti petunjuk perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku." Apa yang dimaksud dengan Tuhan melapangkan hati dalam hal ini? Melapangkan hati artinya Tuhan memberikan kerelaan hati untuk menaati firman Tuhan. Tuhan akan memberikan ketaatan yang tulus kepada setiap orang yang dikasihinya. Melakukan firman Tuhan bukan karena formalitas atau terpaksa. Tuhan akan memberikan kedamaian dan kesejahteraan terhadap hati setiap orang untuk melakukan firman-Nya. Saat Tuhan menjamah hati setiap orang akan mengalami sukacita yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Setelah itu, ia tidak akan melupakan pengalaman yang indah dengan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Biarlah firman-Mu merema bagi setiap kami ya Tuhan. Kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami mau hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Biarlah firman-Mu yang jadi bagi kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.